Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun di dalam suasana yang berbeda. Kita percaya bahwa kesatuan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas dasar korban Kristus jauh lebih kuat daripada kebersamaan kita secara fisik maupun secara tempat. Nah, mungkin kita seringkali khawatir dan ada orang yang membuat plesetan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ corona ada di tengah mereka. Tapi kita juga percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Kristus juga ada dan menjadi sumber sukacita kita. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu menyiapkan hati kita. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dengan semua anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memuliakan diri-Mu sendiri di antara kami, dan kiranya nama-Mu dimuliakan melalui pemberitaan firman ini, hati-Mu disenangkan. Tolonglah kami semua untuk menjadikan kesenangan-Mu sebagai kesenangan kami satu-satunya, dan kemuliaan-Mu menjadi tujuan hidup kami satu-satunya. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami, dan kiranya Engkau sendiri yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatkah kita hari ini kita sedang berada pada satu momen kita memperingati hari raya yang penting sekali bagi umat Tuhan, yaitu hari raya Pentakosta. Nah, saudara, hari raya Pentakosta bukan hanya milik gereja tertentu yang beraliran Pentakosta. Ini adalah hari raya yang penting bagi kita untuk kita peringati. Kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana Roh Kudus turun atas jemaat mula-mula dan mereka mulai berbicara dalam bahasa asing. Mereka mulai menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan Petrus pada waktu itu berdiri berkhotbah. Satu kali dia berkhotbah, maka 3.000 orang bertobat. Nah, saya membayangkan seandainya saya harus mempertobatkan 3.000 orang, kalau saya hitung pakai kalkulator saudara, maka saya harus reinkarnasi 20 kali, 200 kali baru bisa mencapai 3.000 orang bertobat melalui pelayanan saya. Ini luar biasa. Tapi sebetulnya bukan karena Petrus yang hebat atau saya yang kurang hebat dari Petrus, tapi karena Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Dan pekerjaan Roh Kudus itulah yang melahirkan banyak pertobatan, yang menumbuhkan gereja mula-mula. Itulah yang kita peringati di hari Pentakosta ini. Dan saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Jadi kalau saya menampilkan pertanyaan ini, membacakan pertanyaan ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara langsung menjawab dengan cepat sepersekian detik begitu. Kata apa yang akan muncul di dalam pikiran kita, 3 kata apa yang langsung muncul di dalam pikiran kita begitu kita mendengarkan kata gereja. Terima kasih. Saya sudah bisa melihat Bapak Ibu jawabannya apa. Begitu mendengar kata gereja, pasti Bapak Ibu akan menjawab Yakub Trihandoko dan Michael Christian. Terima kasih. Saya bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu memikirkan kami berdua. Nah saudara, kita ketika bicara tentang gereja, maka jawaban orang mungkin macam-macam saudara. Macam-macam sekali. Mungkin orang akan berpikir gereja itu adalah bangunan. Ada orang yang mungkin berpikir gereja itu adalah perkumpulan, gereja adalah organisasi. Bahkan mungkin ada orang yang berkata gereja itu adalah sumber masalah. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu berbeda dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, seringkali juga berbeda tentang apa yang seharusnya kita pikirkan tentang diri kita. Jadi kita nih harus memikirkan gereja dengan benar, tapi kita seringkali memikirkannya memiliki konsep yang tidak benar. Dan orang lain memandang gereja juga semacam itu. Saya masih ingat ketika saya khotbah di satu persekutuan saudara, lalu saya bertanya begini, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyebutkan satu kata dan saya ingin Bapak Ibu langsung menjawab saat itu juga kata apa yang berkaitan dengan kata yang akan saya sebutkan. Lalu saya minta mereka siap ya, semua dalam hitungan yang ketiga
masuk dalam tidur yang lebih dalam. Bukan ya, saya bukan sedang menghipnotis, saya langsung bertanya begini, 1, 2, 3, lalu saya katakan pendeta, dan saudara tahu saya kaget luar biasa, karena begitu saya katakan pendeta, jawaban mereka adalah kaya, Rolls Royce, dan seterusnya. Luar biasa. Berarti apa yang saya pahami tentang pendeta itu berbeda dengan yang mereka pahami tentang pendeta. Dan mungkin ada kemungkinan juga ketika saya memakai kata gereja, saya memahaminya dengan cara yang berbeda dengan Bapak Ibu Saudara memahami kata gereja. Dan berbeda pula dengan dunia memahami gereja. Nah, gereja itu sebetulnya apa sih? Gereja itu orang atau bangunan? Gereja itu orang atau bangunan? Gereja itu organisme atau organisasi? Sebetulnya apa sih gereja itu? Orangnya atau bangunannya? Kalau misalnya ada bangunannya, bentuknya gereja, ada salibnya, tapi tidak ada orangnya, apakah itu gereja? Atau sebaliknya, semua orang berkumpul beribadah, tapi tempatnya adalah gedung bioskop, apakah itu gereja? Banyak orang yang bingung, saudara. Banyak orang yang memilih berada di dalam gereja sendirian daripada berada di gedung bioskop bersama sesama orang percaya dan beribadah di gedung itu. Ada semacam kebingungan antara orang atau bangunan, antara organisme atau organisasi. Organisme berarti kita semua ini adalah kumpulan orang yang saling mengisi satu dengan yang lain dan kita saling bertumbuh bersama-sama. Tapi kalau organisasi, fokusnya bukan pada orang, fokusnya pada nama, fokusnya pada institusi. Mana yang kita tekankan, saudara? Ini gayanya bagus banget ya. Perempuannya modelnya begini. Mana yang kita tekankan, saudara? Yang kita tekankan, apakah yang kita tekankan adalah orang atau bangunan? Organisme atau organisasi? Dan ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan tentu saja masih banyak pertanyaan lain tentang gereja itu apa dan kaitan gereja dengan Pentakosta itu apa. Nah, hari ini kita akan mencoba menjawab dari satu teks saja, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. 1 Korintus 1 ayat yang kedua, mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dalam hati atau bersuara. Mari kita membaca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saya baca ulang sekali lagi. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Rasul Paulus pada waktu dia menulis setiap suratnya, dia mengikuti pola umum yang berlaku untuk sebuah surat. Kita semua tahu pola umum surat kalau modern zaman kita sekarang adalah kepada siapa gitu kan, yang terhormat kepada siapa begitu. Kemudian di mana dia berada, lalu kita pakai salam kan gitu. Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Wah, langsung kalimat berikutnya baru isi suratnya kan. Boleh tidak saya pinjam uang. Nah, tapi ada polanya, saudara. Ada itu kepada siapa, ada salam, lalu ada isi suratnya. Dan itu wajar. Makanya saudara jangan sampai kalau saudara ngechat orang, kirim SMS, polanya itu pakai pola surat begitu kan ya, yang terhormat begini, terus ada isinya gitu kan, lalu hormat saya gitu, nggak perlulah, itu konyol. Setiap bentuk penulisan itu ada polanya tersendiri. Nah, Paulus mengikuti pola surat pada waktu itu, yaitu menyebutkan siapa dulu yang mengirim, lalu siapa yang menerima, lalu diikuti salam, dan setelah itu ada isi suratnya, lalu ditutup dengan salam penutup dan doa berkat. Tapi ada beda sedikit antara Paulus dengan surat-surat umum yang beredar pada waktu itu. Bukan cuma Paulus, tapi hampir semua penulis surat-surat perjanjian baru memodifikasi pola yang ada. Misalnya apa? Mereka mencoba untuk menjelaskan siapa yang mengirim dengan muatan-muatan rohani, termasuk siapa yang menerima. Seperti dalam kasus yang kita baca di sini, Paulus bukan cuma mengatakan kepada jemaat di Korintus, bukan cuma itu.
Tapi Paulus memberi keterangan jemaat itu siapa. Nah, kalau di dalam surat kuno biasanya kalau saudara mengirim surat kepada orang yang dari kota hebat, kota yang hebat itu misalnya Roma atau Korintus, maka saudara akan menyinggung tentang kota itu. Jadi misalnya kepada kamu yang tinggal di Korintus, aku sudah lama sekali tidak ada di kota yang sedemikian megah, bla 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 bla. Jadi fokusnya ke kota itu, karena kota itu adalah kota yang luar biasa. Walaupun saudara tidak pernah pergi ke sana, saudara pernah mengirim surat saja sudah cukup membuat saudara bangga. Mungkin begitu pemikirannya. Jadi banyak diceritakan tentang kotanya, tapi Paulus banyak menyinggung tentang penerimanya. Nah, di dalam bagian ini termasuk salah satu penjelasan tentang penerima surat yang cukup panjang. Bukan yang paling panjang mungkin, tetapi yang cukup panjang. Dan kita perlu melihat bahwa apa yang dituliskan Paulus di awal suratnya, di pendahuluan suratnya, itu bukan sesuatu yang klise, bukan sesuatu yang pokoknya asal sebut saja. Tidak, tetapi ada kaitan dengan tubuh suratnya. Ada kaitan dengan isi suratnya. Nah, kalau kita seringkali melihat orang kan tidak seperti itu ya. Seringkali kalau pendeta misalnya ada pendeta-pendeta tertentu itu dengan latah dan sering selalu ngomong, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan gitu kan. Terus setelah selesai jemaatnya ditanya, tema khotbahnya apa? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Terlalu sering diucapkan dan tanpa makna. Tapi dalam bagian ini kita akan melihat setiap kata itu adalah sesuatu yang penting, berkaitan dengan isi surat, berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Nah, apa persoalan yang dihadapi jemaat Korintus? Banyak sekali persoalan yang mereka hadapi, itu banyak sekali, saudara. Tiap kali saya merasa susah, merasa putus asa di dalam pelayanan gitu, merasa banyak hal yang belum sempurna di dalam gereja saya, merasa banyak hal yang seharusnya saya bisa lakukan lebih baik, ternyata saya tidak bisa melakukan. Ketika saya memikirkan banyak persoalan di gereja saya, biasanya saya terhibur dengan membaca surat 1 Korintus. Terhiburnya bukan karena apa? Terhiburnya karena saya tahu jemaat Korintus jauh lebih parah daripada jemaat yang saya gembalakan. Ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa yang terjadi di jemaat Korintus. Dan saya sebutkan dua saja, yaitu kesombongan dan perpecahan. Dan ini dua sahabat karib. Mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Paulus mengatakan itu di 1 Korintus pasal 8. Mereka itu disebut Paulus, kamu memang punya pengetahuan, tapi pengetahuan semacam itu kalau tanpa kasih itu adalah pengetahuan yang bisa membuat orang lain tersandung. Lalu mereka juga mengalami perpecahan dengan berbagai macam alasan. Ada yang favoritnya adalah Petrus, favoritnya Paulus, favoritnya adalah Apolos misalnya. Mereka terbagi jadi berbagai macam golongan di sana. Dan ketika mereka punya karunia rohani, mereka juga merasa, ini karuniaku lebih hebat nih, aku berbahasa roh, berarti aku ini paling hebat. Kenapa? Karena semua orang tidak tahu apa yang saya ucapkan. Seolah-olah mereka adalah golongan rohani yang luar biasa. Mereka lebih banyak meluangkan waktu, menghabiskan waktu bersama malaikat daripada manusia. Mereka merasa diri mereka hebat, saudara. Dan itulah menjadi sumber perpecahan di dalam jemaat 1 Korintus. Dan bukan cuma itu, nanti kita akan lihat bersama-sama, jemaat Korintus itu bukan cuma sombong internal, bukan cuma sombong internal, saudara, tetapi juga sombongnya itu eksternal. Mereka merasa gereja mereka itu lebih daripada gereja yang lain. Dan untuk semacam inilah, untuk situasi gereja semacam inilah, Paulus menekankan kesatuan. Misalnya, saudara, ketika dia mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus, kata jemaat di sana bentuknya adalah tunggal. Nah, Paulus memang tidak konsisten, kadang tunggal, kadang jamak, tapi lebih banyak Paulus menggunakan bentuk jamak. Nah, di dalam bagian ini dia menggunakan bentuk tunggal. Ada juga bentuk tunggal di surat lain, tapi para penafsir biasanya menganggap bentuk tunggal di surat lain karena di kota itu memang baru ada satu gereja rumah, makanya dipakai bentuk tunggal. Tapi di kota Korintus para penafsir meyakini bahwa jumlah gereja lokal, gereja rumah, waktu itu mereka belum punya bangunan gereja rumah, jumlahnya banyak. Tapi Paulus sengaja memakai bentuk tunggal untuk memberitahu mereka
bahwa gereja tidak peduli kamu berada di lokasi manapun, kamu tetap satu, yaitu Ecclesia Theou. Hey, Ecclesia Theou. Engkau adalah jemaat atau jemaat milik Allah. Nah, Paulus juga menjelaskan pakai tambahan ini. Bukan cuma kepada jemaat Korintus bla 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 bla, tapi Paulus juga menjelaskan bersama semua orang percaya di segala tempat. Jadi bukan cuma jemaat Korintus ini yang disinggung oleh Paulus, tapi seluruh orang percaya di segala tempat. Lalu Paulus bilang begini, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita dan Tuhan mereka. Paulus secara jelas memberikan penekanan, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, saudara, ini adalah penjelasan singkat yang nanti akan saya uraikan lebih dalam lagi, yang menunjukkan kepada kita bahwa pendahuluan surat tadi berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas oleh Paulus di tubuh surat 1 Korintus ini. Nah, tapi saya ingin memulai pembahasan yang lebih detail dengan kalimat ini, saudara. Untuk menjaga integritas, gereja perlu mengingat identitas. Siapa menentukan bagaimana? Apa yang akan kita pelajari nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 1 ayat yang kedua dari surat 1 Korintus, Paulus sebetulnya sedang menjelaskan siapa gereja itu, siapa jemaat Korintus itu. Dan Paulus ingin memberitahu mereka, you have to know your identity. Kalau engkau tahu identitasmu, maka engkau seharusnya tahu apa yang engkau harus lakukan. Engkau harus tahu apa yang engkau lakukan. Karena kalau engkau tahu siapa engkau di dalam Kristus, maka engkau tahu apa yang engkau harus lakukan di dalam dunia. Saya ulang sekali lagi, kalau engkau tahu siapa engkau di dalam Kristus, maka engkau akan tahu apa yang engkau harus lakukan di dalam dunia. Jemaat Korintus terlibat dengan berbagai macam dosa dan kesalahan. Semua berujung pada satu hal, yaitu mereka lupa, mereka mengabaikan siapa mereka di dalam Kristus. Saya percaya untuk menjaga integritas, gereja perlu mengingat identitas. Siapa? Yaitu identitas menentukan bagaimana, apa yang kita lakukan. Dan ini penting sekali, saudara. Identitas kita menentukan bagaimana kita bertindak. Contoh misalnya, saya sebagai hamba Tuhan, orang-orang bilang ya hamba Tuhan itu public figure, saudara. Apalagi saya kan, saudara, jemaat saya semua kenal saya. Jemaat saya kenal saya, saudara. Nah, persoalannya adalah saya kan tidak kenal jemaat orang lain, dan jemaat orang lain kan belum tentu kenal saya. Nah, ini menjadi masalah waktu saya ada di keramaian. Waktu saya ada di mall misalnya, itu momen-momen yang benar-benar menyiksa saya. Karena kalau saya berpikir saya ini hamba Tuhan, harus ramah terhadap semua orang begitu, wah itu benar-benar menyiksa saya. Jadi saya pernah orang itu tersenyum ke arah saya. Karena saya tidak ingat, saya tidak tahu siapa orang itu, ya saya diam saja. Tidak taunya saya dapatkan chat gitu kan, kok sombong sih gitu. Waktu saya khotbah di gerejanya diomongin Pak Yakub, kok sombong sih, pada waktu itu tanggal sekian loh Pak, di mall ini loh Pak, jam ini loh Pak, dekat dengan restoran ini Pak, saya sapa Pak Yakub, saya senyum, Pak Yakub kok tidak menjawab begitu. Karena saya tidak kenal. Jadi akhirnya setelah saya dapat beberapa keluhan, saya mengubah, saudara. Tiap kali orang lihat saya senyum gitu. Ternyata dia senyum sama orang di belakang saya, saudara. Saya bahkan pernah ketika saya jalan begitu kan, ada orang ngangkat tangannya begini kan, hei gitu kan. Kemudian saya nggak mau dianggap sombong, pendeta ya kan, harus ramah dengan semua orang. Saya bilang hei juga gitu, nggak taunya ada belakang saya juga jawab hei, saudara. Dan ketika saya noleh, ternyata itu teman begitu kan. Susah ya jadi pendeta ya gitu. Karena kalau saya terus menerus menempatkan diri saya pendeta, saya harus gini, harus begini, susah. Makanya dimanapun saya berada, saya memutuskan saya adalah Yakub Trihandoko, titik. Tidak ada embel-embel yang lain, saudara. Karena itu lebih tidak menyiksa saya. Tapi anyway, cerita ini memberitahu kita, kalau kita punya identitas tertentu, maka itu akan mempengaruhi cara kita untuk beraktivitas, cara kita untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itu mari kita jawab pertanyaan pertama tadi yang saya sudah tampilkan di awal khotbah. Apakah gereja itu? Dan kita akan melihat dengan cepat, saudara, gereja itu apa? Dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua tadi, kita akan melihat dengan super cepat kira-kira apa gereja itu. Nah, mari kita melihat, saudara. Yang pertama, saudara,
gereja adalah orang. Gereja adalah orang. Kita baca ulang. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saya ingin Bapak Ibu Saudara fokus pada kata jemaat, kepada jemaat Allah. Nah, kata jemaat di sini terjemahannya sebetulnya cukup baik, Saudara. Tidak diterjemahkan gereja, dan saya setuju. Sebab kalau diterjemahkan gereja, orang cenderung asosiasinya bangunan. Asosiasinya adalah organisasi. Tapi kalau diterjemahkan jemaat, asosiasi ke arah bangunan dan organisasi menjadi sedikit berkurang. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata ekklesia. Kata ekklesia itu artinya adalah kumpulan orang. Tergantung ini kumpulan jenis apa. Alkitab juga memakai kata eklesia ini paling banyak kumpulan orang Kristen. Disebut eklesia, diterjemahkannya jemaat. Tapi Alkitab juga mencatat di dalam Kisah Para Rasul ketika Paulus dianggap menimbulkan huru-hara, lalu banyak orang di kota itu berkerumun, demo semacam itu, dan mau menganiaya Paulus. Dikatakan begini, kumpulan orang banyak itu memakai kata eklesia juga. Kumpulan orang banyak itu tidak tahu apa yang terjadi dan untuk apa mereka ada di situ. Jadi kalau saudara tanya ke saya, eklesia artinya apa? Jawaban saya adalah kumpulan orang. Mengapa saya perlu tegaskan? Karena banyak orang Kristen itu kalau sudah pinjem lupa mengembalikan. Jadi kalau orang Kristen ditanya eklesia itu apa? Jawabannya gini. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, gitu kan. Jadi seolah-olah kata eklesia itu eksklusif milik orang Kristen. Ini konsep yang keliru. Karena sebelum kekristenan muncul, kata eklesia sudah muncul. Dan kata eklesia muncul bukan cuma di tulisan-tulisan rohani, religius, tapi juga muncul di dalam tulisan-tulisan lain yang sekuler dalam tanda kutip. Dan artinya kumpulan orang. Tergantung kumpulan orang untuk apa. Jadi kalau kumpulan orang untuk membuang undi dan mendapatkan uang, namanya arisan. Mungkin begitu, saudara. Kalau kumpulan orang untuk mendapatkan barang-barang di mall tanpa membayar, maka kita sebutnya penjarahan. Yang kurang lebih begitulah, saudara. Jadi eklesia itu artinya adalah kumpulan orang, tergantung konteksnya. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 konteksnya kan jelas. Ini adalah orang Kristen, makanya kita terjemahkannya jemaat. Jadi jangan lupa gereja adalah orang. Penting untuk kita pahami. Yang kedua, gereja adalah milik Allah. Ayat yang kedua tadi mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Jadi bukan cuma jemaat, kumpulan orang, tapi diberi tambahan jemaat Allah. Jemaat Allah itu macam-macam artinya. Sama seperti kalau saya bilang buku Yakub Trihandoko, artinya macam-macam kan. Bisa buku tentang Yakub Trihandoko, bisa buku yang ditulis oleh Yakub Trihandoko, bisa buku yang berasal dari Yakub Trihandoko dan sebagainya. Nah, jemaat Allah itu artinya bisa macam-macam. Di dalam konteks ini, saya percaya yang dimaksud oleh Paulus, yang sedang ditekankan oleh Paulus adalah jemaat milik Allah. Mengapa Paulus perlu menekankan ini, saudara? Nah, kita perlu paham dulu bahwa kata eklesia itu tidak otomatis Kristen. Tidak selalu eklesia baunya itu Kristen gitu loh, saudara. Tidak selalu begitu. Nah, karena tidak selalu berbau Kristen, maka kata eklesia perlu tambahan, yaitu ditambahkan Allah. Jemaat bukan semua kumpulan orang, tapi jemaat Allah, milik Allah. Dan ini sesuai dengan persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu terjadi perpecahan. Mereka merasa gini, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Ada yang kelihatan lebih rohani. Aku golongan Kristus. Selalu ada ya kalau dalam perpecahan gitu, selalu ada orang yang kelihatannya itu lebih rohani dalam tanda kutip dan menjengkelkan gitu, saudara. Nanti kalau berdebat antara Arminianisme dan Calvinisme gitu, selalu ada orang gini, saya nggak mau ikut Calvin, saya nggak mau ikut Arminius, saya ikut Kristus gitu.
Jadi seolah-olah yang Arminian dan yang Calvinis tidak ikut Kristus gitu loh saudara. Nanti ada orang yang bilang gini, saya nggak mau ikut-ikutan lah doktrin ini, doktrin itu, saya nggak mau ikut, saya mau ikutnya itu Alkitab saja. Seolah-olah yang ikut doktrin ini dan doktrin ini itu tidak ikut Alkitab gitu. Jadi ada selalu orang yang naif tapi kelihatan rohani gitu saudara. Dan itu benar-benar menjengkelkan sih. Bertemu dengan orang-orang yang semacam itu saudara. Tidak mau repot mikir tapi kemudian memakai jargon rohani yang membuat orang lain kelihatannya berdosa luar biasa. Nah saudara, saya akan tunjukkan persoalan di Korintus ini berkaitan dengan aku milik Paulus, aku milik ini, milik ini, milik ini, milik ini. Dan Paulus akhirnya menjelaskan seperti ini. Di pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 21 sampai 23, saya bacakan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Ini ada kesombongan kan, memegahkan diri atas manusia. Aku golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Kefas gitu. Lalu Paulus melanjutkan begini. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Dibalik sama Paulus. Segala sesuatu itu milikmu. Don't worry brothers, segala sesuatu adalah milikmu. Lalu ditambahkan, baik Paulus, Apolos maupun Kefas milikmu. Lalu lompat ayat yang ke-23, 22 bagian terakhir, semuanya kamu punya. Diberi penegasan, semuanya itu kamu punya, semuanya milikmu. Tapi ayat 23 kita baca sama-sama. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Di tengah-tengah perpecahan gereja yang terjadi, mereka mengatakan saya golongan A, golongan B, golongan C. Paulus dengan begitu indah, Paulus mengatakan, jangan bingung kamu milik siapa, kamu milik siapa, kamu milik siapa. Kamu tahu nggak? Semua orang tadi milik kalian. Wah, mereka langsung merasa, wih keren banget ya. Bukan cuma kita milik mereka, tapi mereka milik kita. Lalu Paulus nambahkan, tapi kamu ingat ya, kamu milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Penting bagi kita saudara untuk mengingat bahwa gereja adalah milik Allah. Banyak perpecahan di dalam gereja terjadi karena orang lupa gereja milik Allah. Bukan milik perintis, bukan milik orang yang susah payah menabur dengan cucuran air mata di tempat itu. Sehingga mereka merasa sudah selayaknya menuai dengan sukacita. Menuai dengan tertawa. Bukan seperti itu. Tidak peduli kita perintis atau bukan. Tidak peduli kita berkorban seperti apapun untuk satu gereja. Kita tetap tidak pernah menjadi the owner of the church. Never. Allah adalah pemilik gereja itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari siapa gereja itu. Gereja adalah mereka yang telah dikuduskan. Tadi Paulus mengatakan demikian kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu dijelaskan oleh Paulus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Saudara, mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Ini berbicara kalau dalam teologi adalah positional sanctification atau initial sanctification. Saudara tidak perlu menghafal istilahnya, saya menyebutkan supaya kelihatan pernah belajar teologi. Nah, artinya adalah pengudusan secara posisi, saudara. Pengudusan secara posisi. Nah, kita semua ini kalau di dalam Kristus, kita semua ini sudah dikuduskan. Makanya di dalam surat 1 Korintus pasal 3, Paulus mengatakan, kamu tahu nggak sih, Roh Kudus diam di dalam kamu. Kamu adalah bait Allah yang kudus. Kita semua ini adalah orang-orang yang kudus. Mungkin saudara bingung, loh bukankah jemaat Korintus banyak dosanya? Bukankah kita mungkin lebih banyak dosanya daripada mereka? Tapi Paulus tetap bilang, di dalam Kristus, semua yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka semua sudah dikuduskan. Bahkan di dalam surat Ibrani atau kitab Ibrani disebutkan bahwa Kristus memberikan korbannya sekali untuk menguduskan seluruhnya. Jadi kita ini telah dikuduskan oleh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 14. Itu ayat yang begitu menghibur saya. Di tengah perjalanan saya mengikut Tuhan, jatuh bangun saya. Kadang-kala saya berteriak sendirian malam-malam, saudara. Di dalam hati tentu saja, istri saya nanti bangun. Nah, seringkali malam-malam saya berteriak di hadapan Tuhan sambil menangis. Saya katakan, Tuhan, aku nggak layak untuk jadi hamba Tuhan. Jangankan jadi hamba Tuhan,
Untuk jadi orang Kristen biasa aja, disebut Kristen saja, saya sebetulnya tidak layak karena kegagalan saya, karena keterpurukan saya, kehancuran saya. Tapi pada saat saya mengalami titik yang paling rendah itu, saya ingat bahwa yang membuat saya diterima di hadapan Bapa bukan karena kesalehan saya, tapi karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Karena korban itulah maka saya dipandang kudus oleh Allah. Karena darah Kristus itulah yang telah menghapuskan saya, yang menghapuskan semua dosa saya, yang telah membungkus saya dengan kuasanya terus menerus, sehingga saya tidak mungkin lepas dari yang namanya keselamatan dan kasih karunia. Saudara, tidak peduli seberapa berdosanya kita, setiap kali kita mengingat dan datang kepada Tuhan dan kita mengatakan I am a great sinner, aku adalah pendosa yang besar, dan kita mengakui but your grace is more, tetapi anugerahmu itu lebih daripada dosaku, maka disitulah Tuhan sediakan pengampunan bagi kita. Ini bicara tentang pengudusan secara posisi. Di dalam Kristus kita semua adalah orang-orang kudus. Dengan kata lain, kalau boleh saya mengatakan begini saudara, gereja bukan kumpulan elit spiritis. Sekarang ini kan banyak orang berpikir, wah, orang yang rohani itu adalah orang yang suka bertemu dengan malaikat. Wah, orang yang sering mendengar suara Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu belum ngomong dia sudah langsung ngerti, saudara. Jadi ketika Roh Kudus mau ngomong dia bilang sudah oke, nggak perlu ngomong. I know your heart gitu kan. Wah, keren banget gitu saudara ya. Roh Kudus belum ngomong dia bisa dengar gitu saudara. Tiap kali apa dikit itu langsung Roh Kudus. Apa dikit Roh Kudus. Saya pernah berjumpa dengan orang semacam itu saudara. Saya ajak, ayo makan sama-sama yuk. Jawabannya apa tahu nggak? Bentar ya, saya tanya Roh Kudus dulu. Saya sampai, what? Diajak makan itu tanyanya sama Roh Kudus gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau diajak makan orang, yuk makan yuk. Kita tanyanya kan, siapa yang bayar kan gitu. Nah kalau kita jawab, saya yang bayar. Lah langsung kan kita bilang, ayo lanjut gitu kan. Gas saja, ngapain susah-susah, orang lain yang bayar kan gitu. Ini aneh, ditawari makan tanya. Saya tak tanya Roh Kudus ya, boleh makan sama-sama enggak? Loh pada waktu makan loh, ayo silakan makan. Jawabannya tahu apa? Saya tanya Roh Kudus dulu ya, ngambilnya yang mana duluan? Paham gak sih? Untung Roh Kudusnya gak beritahu dia, ambil nasi putih campur sama salad. Ini kan konyol banget sih. Ini orang yang cara berpikirnya benar-benar spiritis gitu. Bukan spiritual loh, tapi spiritis. Dikit-dikit Roh Kudus. Bukan berarti saya tidak percaya Roh Kudus. Saya justru sangat percaya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang saya percayai adalah Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kalau dia tidak berbicara, dari mana saya bisa mendengar gitu. Gereja bukan kumpulan elit spiritis. Gereja adalah kumpulan orang berdosa yang sudah dikuduskan dengan sempurna oleh Kristus Yesus. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh ya golongan itu tuh golongan orang kudus gitu. Wah itu kan zaman-zaman saya dulu modelnya begitu saudara. Jadi kalau lewat itu orang bilang gini, wih gila urapanmu terasa bro gitu. Urapannya terasa bro katanya gitu. Ada pendeta yang gak mau jabat tangan saudara. Alasannya apa? Wah nanti kalau saya jabat tangan sebelum khotbah, urapan saya tuh keluar, diambil orang itu. Mau jabat tangan diambil, jabat tangan diambil. Nanti waktu saya sampai ke mimbar, urapannya sudah habis. Coba kita pikir saudara, masa ada urapan itu semacam itu? Itu urapan atau stop kontak listrik sih? Begitu dimasukin langsung ada energi yang keluar. Saya kadang-kala nggak habis pikir dengan orang-orang yang gayanya kelihatannya rohani tapi naif, tapi konyol. Saudara jangan pernah menganggap oh orang itu golongan orang-orang kudus yang kira-kira itu sama Tuhan itu istimewa banget. Tidak sih. Semua kita adalah orang-orang kudus, dikuduskan sempurna oleh Kristus. Yang berikutnya, yang keempat saudara. Yang keempat, gereja adalah mereka yang terus dikuduskan. Kalau tadi gereja adalah mereka yang telah dikuduskan, sekarang gereja adalah mereka yang terus dikuduskan. Jadi tadi saya sudah memperkenalkan satu istilah, yaitu pengudusan secara posisi, positional atau initial sanctification, pengudusan awal atau pengudusan secara posisi. Nah saya ingin memperkenalkan istilah yang lain lagi, yaitu yang disebut progressive sanctification
dan final sanctification. Pengudusan yang terus-menerus, yang progresif, dan pengudusan yang final, Jadi di sini di awal ada yang disebut pengudusan awal atau pengudusan secara posisi. Ini dikerjakan oleh Kristus, murni Kristus. Kita tidak andil sama sekali. Nah, di dalam pengudusan secara progresif terus-menerus kita dilibatkan oleh Allah. Kita dilibatkan, bukan kita penentunya, tapi kita dilibatkan Allah. Tapi Allah sendiri yang mengerjakan kemauan dan kemampuan di dalam hati kita. Jadi Allah menyediakan kemauan dan kemampuan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Nah, tugas kita adalah menerima itu dan menjalani ketaatan kita, kekudusan kita. Nah, nanti sampai kapanpun kita mati, kita tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin kita bisa sempurna, saudara. Nanti pada waktu si A mati misalnya, ya nilai kesalahannya nggak pernah 100 lah, saudara. Nggak pernah 100. Misalnya nih, saudara, R.C. Sproul meninggal dunia. Sebelumnya Billy Graham kan. Billy Graham meninggal dunia. Nah, mungkin nilainya 95 gitu lah, saudara. Wah, R.C. Sproul meninggal dunia, nilainya 90 begitu kan. Wah, ternyata Ravi Zacharias meninggal dunia, ya nilainya 90 juga gitu kan ya. Wah, kemudian Pastor Mike Christian ke depan nanti ya, 50 tahun nanti meninggal dunia, nilainya 60 misalnya gitu. Yakub Trihandoko nanti 30 tahun mendatang meninggal dunia, nilainya paling cuma 95, saudara. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang bisa mencapai 100, nggak ada orang yang bisa mencapai 100. Tapi it's okay, karena kita semua nanti mati dalam keadaan berdosa. Tapi justru ketika kita mati itulah, atau kita berjumpa dengan Kristus, Tuhan akan menguduskan seluruhnya, seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita, tergantung saudara memahami jiwa, roh sama atau tidak, semuanya dikuduskan Tuhan secara sempurna. Itu yang saya sebut final sanctification. Nah, di ayat kita Paulus berkata begini kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kita ini bukan cuma dikuduskan, tapi dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bukan dalam arti saudara menjadi orang-orang kudus tertentu gitu, misalnya santo apa atau santa apa, bukan itu yang dimaksud. Kita ini dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kita ini telah dikuduskan, tapi dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Nah, panggilan ini bukan cuma sebutan. Sekali lagi saya tekankan, panggilan ini bukan cuma sebutan. Karena kata dipanggil sudah muncul di ayat 1. Pasal 1 ayat 1 sudah muncul ketika Paulus mengatakan, aku Paulus dipanggil menjadi rasul. Jadi bukan cuma sebutan, oh ini rasul Paulus, oh ini rasul Paulus, bukan. Tetapi Paulus menjalankan fungsinya sebagai rasul. Begitu pula dengan kita. Ketika kita dikuduskan oleh Allah secara posisi, maka seharusnya kita menyikapi itu, merespons itu dengan cara apa? Dengan cara menghidupinya di dalam kesucian. Kita yang sudah disucikan harus hidup di dalam kesucian. Dan ini penting untuk kita tekankan. Karena beberapa orang take it for granted, saudara. Tiap kali berbicara tentang anugerah, nggak apa-apa kamu berbuat dosa, Kristus sudah bayar semuanya, santai aja lah. Jangan terlalu merasa bersalah begitu, kamu kayak nggak kenal kasih karunia Tuhan aja sih. Banyak orang yang terlalu menekankan anugerah. Kesannya adalah kita bahkan tidak perlu untuk menjalani hidup di dalam kesucian. Dan ini adalah konsep yang keliru. Benar, di dalam anugerah kita telah dikuduskan. Tetapi di dalam anugerah juga, anugerah yang sama akan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Kita tahu dari mana bahwa oleh anugerah kita telah dikuduskan? Kecuali kalau kita menjalani kekudusan oleh anugerah. Dan yang terakhir, saudara, gereja itu apa? Gereja adalah persekutuan universal. Gereja adalah persekutuan universal. Saya bacakan ayat yang terakhir. Bagian yang terakhir dari ayat kita begini, saudara, bunyinya. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Paulus sengaja tidak hanya membicarakan tentang jemaat Korintus, tapi semua orang di segala tempat. Semua orang di segala tempat. Seolah-olah Paulus ingin berkata kepada jemaat Korintus begini, jangan pernah anggap ya gerejamu itu paling hebat. Karena ada indikasi
Jemaat Korintus merasa begitu, saudara. Merasa bahwa mereka dapat suara Roh Kudus begini. Mereka punya karunia bermacam-macam, sehingga mereka boleh hidup dengan aneh, dalam tanda kutip, berbeda dengan gereja-gereja lain. Maka berkali-kali, misalnya di pasal 7, pasal 11, Paulus menegaskan begini, saudara. Yang aku nasihatkan kepadamu dilakukan di semua gereja juga. Maksudnya Paulus mau bilang begini, kalau kamu tidak mengikuti aturan ini, tidak mengikuti panduan ini, berarti kamu aneh, ganjil di antara semua gereja. Dan sebaiknya gereja punya gaya hidup yang sama, punya ajaran pokok yang sama. Jemaat Korintus merasa dirinya lebih superior daripada orang lain. Makanya Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka itu hanya salah satu bagian dari gereja yang sifatnya universal. Gereja lokal hanya mengakui keanggotaan seseorang ke dalam gereja universal. Kesatuan gereja yang universal harus tercermin dalam gereja lokal. Secara isu tentang keanggotaan gereja menjadi isu yang cukup sensitif di dalam beberapa konteks, saudara. Ada orang yang pertobatannya jelas tidak ada, tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi tetap saja mendapat keanggotaan di satu gereja lokal. Menurut saya ini salah. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan. Gereja lokal hanya mengakui keanggotaan seseorang. Kalau kita sudah melihat orang itu menjadi anggota gereja universal, berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, benar-benar pertobatannya jelas, baru gereja lokal berhak untuk mengakui itu, mengeluarkan surat bahwa kamu adalah anggota gereja. Saudara, seringkali kita salah memahami keanggotaan gereja. Yang penting mereka aktif di dalam ibadah, tanpa pertobatan pun ya kita anggap anggota gereja. Tapi itu menyalahi Alkitab. Orang menjadi gereja lokal karena sebelumnya mereka menjadi anggota gereja universal. Ingat istilahnya ya, universal dan lokal. Karena dulu saya mengajar di kampus teologi, saya memberikan pertanyaan di ujian. Sebutkan 2 macam gereja. Orang jawab lokal dan interlokal. Itu panggilan telepon sih ya. Itu bukan jenis gereja. Jadi kalau jenis gereja kita cuma mengenal lokal dan universal. Gereja universal kepalanya adalah Kristus. Apa yang ada di gereja universal seharusnya tercermin di dalam gereja yang lokal. Keanggotaan di gereja universal diakui oleh keanggotaan di gereja yang lokal. Nah, dengan demikian saya ingin memberitahu saudara tentang ini. Gereja yang am itu artinya satu, esa gitu. Gereja yang am itu artinya gereja yang satu, ditentukan oleh pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tadi Paulus mengatakan bersama dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang berseru kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Jadi yang menyatukan kita semua dengan semua gereja yang lain adalah pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Dan ini dia kaitan dengan Pentakosta, I save the best di bagian yang terakhir. Kaitannya dengan Pentakosta. Pengakuan terhadap ketuhanan Kristus hanya dimungkinkan oleh intervensi Roh Kudus. Tadi kita sudah melihat jemaat milik Allah dikuduskan oleh Kristus, kemudian terus-menerus dikuduskan. Tapi kita belum melihat campur tangan Roh Kudus secara jelas di situ. Tapi sebetulnya Paulus memikirkan karya Roh Kudus sejak awal. Bahkan pengakuan kita terhadap ketuhanan Kristus sebetulnya menurut Paulus hanya dimungkinkan oleh intervensi Roh Kudus. Dan untuk itu saya perlu membacakan dari satu bagian, yaitu pasal 12 ayat yang ketiga. Pasal 12 ayat yang ketiga, Paulus berkata demikian, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus." Dan baca sama-sama, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi siapa gereja itu? Yaitu orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana orang bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan? Yaitu kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Naturnya yang berdosa dikalahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan orang itu, sehingga orang itu bisa menginginkan Allah, bisa mengasihi Allah. Orang itu bisa percaya kepada Injil dan mempercayakan diri kepada Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Ini semua tidak mungkin terjadi tanpa Roh Kudus. Paulus dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka kita bisa mengatakan demikian, kaitan Pentakosta
dengan gereja adalah ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Salah satu cara terbaik memperingati Pentakosta adalah mensyukuri pertobatan kita dan merayakan keberadaan gereja. Saya bacakan ulang sekali lagi sebagai penutup khotbah ini. Salah satu cara terbaik memperingati Pentakosta adalah mensyukuri pertobatan kita dan merayakan keberadaan gereja. Kita bisa bertobat karena karya Roh Kudus, gereja bisa ada karena Roh Kudus bekerja membuat orang-orang jadi saksi, memberitakan Injil, mengubahkan hati orang. Mereka bisa bertobat dan menjadi kumpulan orang yang disebut gereja. Mari di hari Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu tenang dan kita berkata, Roh Kudus terima kasih, terima kasih. Aku bisa bertobat karena Engkau bekerja di dalam hatiku. Terima kasih untuk gereja di mana aku bisa bersekutu bersama-sama di gereja lokal. Ini ada karena Roh Kudus bekerja. Terima kasih untuk semua gereja di seluruh dunia. Mereka semua ada juga karena Roh Kudus bekerja sejak Pentakosta sampai sekarang dan sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Hidup kita adalah anugerah Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama.